Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kula sampeyan Islam iman alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya berupa Islam iman selalu kepada kita. Taufik, inayahnya, hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat afiat. Semoga mengalir kepada kita semuanya keberkahannya, kepada keluarga kita semuanya, kepada famili keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang mencintai. Amin Allahumma amin. Hadirin para orang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit membahas bagaimana fadilah bulan Rajab. Meskipun agak telat ya. Ini Rajab berapa Rajab? 18 Rajab, separuh permainan lebih. Ulama mengartikan banyak di dalam bulan Rajab. Ada yang mengartikan Rajab itu mereka mengatakan bulan Al-Asab. Apa itu bulan Al-Asab? Asab dengan arti tuanan, cucuran, namanya Asab. Sabba ya subbu, subban itu tuanan. Asab menuangkan, berarti Allah menuangkan. Apanya? Artinya tusabbu fihi rahmah wal anwar min Allah ta'ala. Di bulan Rajab Allah subhanahu wa ta'ala khusus tuangkan jor-joran, ambrol-ambrolan rahmatnya dan cahayanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat rahmat Allah. Sehingga Rajab ini awal mula Allah subhanahu wa ta'ala habis-habisan mengeluarkan rahmatnya. Puncaknya nanti di Ramadan. Di Ramadan. Ada juga mereka para ulama mengartikan daripada bulan Rajab Al-Asam. Tadi Asam. Asam itu artinya tuli, budek, tidak krungu. Artinya apa? Tidak terdengar di dalamnya hissul qital, peperangan, permusuhan ketika masuk bulan Rajab hari. Zaman jahiliyah itu sak keren-keren wong. Seneng perang, seneng jotosan. Iya enggak? Sampai setiap rumah punya pedang. Bukan setiap rumah, setiap individu, setiap orang punya pedang. Karena memang hobinya perang, hobinya tukaran. Sehingga sekeras-kerasnya orang jahiliyah kalau sudah masuk bulan Rajab menang. Ya, orang peperangan. Orang jahiliyah saja menghormati bulan Rajab untuk tidak berperangan, tidak tukaran, tidak musuh-musuhan untuk bulan Rajab karena ashlul hurum. Apa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Orang jahiliyah saja menghormati, apalagi kita menganut ajaran agama Islam. Lebih kita harus menghormati bulan Rajab. Maka kita berharap kepada Allah ini, semoga hati kita semua pegel-pegel lagi ini dihilangkan.
yang kita punya musuhan, punya iri, punya benci sama manusia, saudara muslim kita lainnya, kita minta hilangkan di hati kita. Jangan sampai kita masuk di dalam bulan Rajab ternyata hati kita ada musuh kepada saudara lainnya. Kita masuk di dalam bulan Rajab, hati kita penuh dengan benci, penuh dengan permusuhan. Semoga dihilangkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, ulama juga mengartikan Ar-Rajam. Rajam itu belenggu, Pak. Ya, si belenggu. Ngerti belenggu ya? Belenggu. Artinya apa? Turjamu fihi a'da'us salihin minasyayatin. Musuh-musuhi wong soleh mulai dijiret saya. Terutama setan-setan ini sudah tahu ini. Cuma tidak semua setan. Setan yang khusus mengganggu orang soleh mulai ditaleni, guys. Sehingga orang soleh sekarang mulai khusyuk. Sing soleh, sing tidak soleh tambah brutal. Jadi orang-orang yang biasa mengganggu orang soleh masuk bulan Rajab tambah nikmat masuk bulan Rajab. Sehingga betul kalam daripada orang soleh, orang ulama usolihun as-salafun as-salih mengatakan apa? Ketika masuk sampai bulan Rajab dengan ibadah sempurna, masuk bulan Rajab sampai menjaga ibadahnya, amalnya, masuk bulan Sya'ban tambah hebat. Masuk bulan Ramadan, puncaknya. Sebaliknya, tidak soleh. Makanya orang soleh itu tambah enak. Masuk Rajab tambah Masya Allah, tambah Sya'ban tambah Masya Allah, masuk Ramadan hebat, sukses. Sebaliknya, Pak, tidak soleh, setannya tetap mancep, kok tawon, kok lalur biasa wis. Terus kotoran ada bau kan alur itu. Terus tambah akeh, males tambah males, Sya'ban tambah males. Ramadan yo motel. Mlebu ngelangi alhamdulillah waras. Karena apa? Tidak dimulai daripada bulan Rajab. Maka dari itu Rajab ini mulai sudah. Jangan sampai kita tergolong daripada orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin semuanya jadi orang soleh. Amin. Allahumma amin. Nah, dari itu yang memuliakan bulan Rajab insyaallah sampai gampang memuliakan bulan Sya'ban. Kalau sudah bisa memuliakan bulan Sya'ban, insyaallah mampu memuliakan bulan Ramadan. Sehingga doanya Nabi Muhammad SAW sudah kalau masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna eman melbu Rajab ndak melbu Sya'ban sama ndak melbu Sya'ban ndak melbu Ramadan juga eman, sehingga tiga-tiganya ini sudah pertanda dari Nabi berkaitan, Pak. Dari doa ini kan bertanda dari Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tidak ada Nabi mengatakan doa-doa yang lain untuk bulan-bulan yang lain. Khusus bulan ini dirangkep oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berkaitan, saling berkaitan. Kemudian di dalam bulan Rajab ada amalan, yaitu terutama memperbanyak istighfar. Karena dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Kalau seumpama rumah ini rumahnya siapa ini? Rumahnya contoh ya, rumahnya Habib Hashim. Kira-kira sampai ngarepe Om Habib Hashim rame-rame kotekan rotak ya apa? Jadi serampak sampean. Tapi rame Om Habib Hashim. Kan iya kan? Sampai terus masak-masakan ngarepe Om Habib Hashim ngono. Rokokan ngarepe sekakaan kok ngopi ning kafe ngono. Kan enggak? Rame-rame, ini rumahnya Habib Hashim. Hormati. Kan seperti itu. Apa perlu tahu ada Habib Hashimnya? Ya enggak ngurus wis ono Habib Hashim atau enggak Habib Hashim. Kan ya? Kira-kira pantas enggak pantas, meskipun enggak ada orangnya kita berbuat yang tidak senonoh juga enggak pantas. Karena apa? Cukup alasannya rumahnya Habib Hashim. Sama ketika sampai masuk bulan Rajab Syahrullah. Ojo ditakoni fadilahnya apa sih Rajab ini? Apa? Harus apa ini? Harus apa? Cukup sampai memuliakan bulan Rajab, jangan alasan yang lain. Karena bulan ini disandarkan dengan Allah. Syahrullah. Cukup bulannya Allah ini. Bulannya Allah ini. Cukup
Mosok sing itu cukup Nabi sudah mengisarati syahrullah wis mari. Sebenarnya cukup itu sudah. Dia para ulama tidak banyak komen, tidak banyak alasan kenapa ibadah. Wis enggak usah banyak ibadah, kenapa hadis terusnya banyak itu wis cukup hadis satu. Apa? Syahrullah. Nabi. Selesai sebenarnya. Cuman orang-orang perlu dikasih fadilah kadang-kadang sehingga menjadi semangat. Opo istighfar. Nanti fadilnya seperti ini loh ya. Puasa, nanti fadilnya seperti ini loh ya. Ada tragedi-tragedi. Hebat ya ternyata Rajab. Padahal lebih hebat dengan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan Rajab adalah bulannya Allah. Karena sering diucapkan sehingga biasa menurut saya. Biasa saya bulannya Allah ya wis. Kayak sampean iki urip ya, sampean namanya urip. Biasa nafas. Seakan-akan tidak ada nilainya nafas ini. Ya apa enggak? Yo biasa beb, bikin nafas biasa. Atau wong edan ya nafas. Kan ya, karena apa? Sering kita terlalu sering mendapatkan daripada nafas angin. Coba ada angin, lep, mari. Baru merasa subhanallah, mati kok, madep wong. Karena saja seringnya kita mendengar sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada amalan tersendiri di bulan Rajab. Sering kita dengar yaitu Rabbi firli warhamni atau alayya 70 kali di pagi, 70 kali di sore. Lam tamassan naru al-jilda. Neraka tidak bakal mampu untuk menyentuh daripada kulit kita semua. Insyaallah kita selamat semua. Amin. Kemudian di dalam bulan Rajab juga disunahkan untuk berpuasa. Tidak panjang-panjang, ada cerita diriwayatkan pernah di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pernah Nabi Isa ini marra ala jabalin yatala'la min nur. Nabi Isa ini melewati satu gunung, cahaya hebat. Cahaya hebat. Sampai heran. Ini apa ini? Akhirnya Nabi Isa ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, antik hadzal jabal." Kasih izin ya Allah, ini gunung biar bicara. Karena saya ini heran, ini gunung kok bercahaya begitu hebat. Subhanallah, gunung akhirnya dikasih wewenang, dikasih izin oleh Allah bisa berbicara. Akhirnya, "Ya Ruhullah, ya Ruhullah, mada turid?" Kata Jabal ini, kata gunung ini ngomong sama Nabi Isa. Nabi Isa, mau apa ente? Kok sampai anak suruh berbicara ini mau apa? Mau tahu apa ini? Katanya Nabi Isa, akhbir bi khabar. Anak kasih tahu. Ente kok bisa bercahaya ini, kok bisa gini? Apa? Ada apa ini gunung ini? Gunung loh Pak, bukan manusia ini. Gunung kok bercahaya, kenapa? Kata gunung apa? Oh itu, fi jawfi rajul. Di perutku ini, di perut gunung ini ada seseorang. Di perutku ada seseorang. Gara-gara seseorang ini aku bercahaya. Bukan saya yang hebat, tapi orangnya ini yang hebat. Sehingga saya ketularan untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tambah hebat, tambah bingung lagi Nabi Isa. Apa ini orang? Akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, akhrij hadzal rajul." Keluarkan ya Allah ini orang yang ada di perut daripada gunung. Subhanallah, dengan perintah Allah fanfalagal jabal. Pecah ini gunung. Pecah gunung. Gunung ini pecah. Dengan izin Allah tentunya ya. Gunung pecah. Keluar tanya, Syekhun Kabir Hasanul Jamah, Hasanul Wajah. Ketika pecah itu gunung, keluar ada orang tua rentah. Tapi ganteng Pak, ganteng. Nah, kalau sampai belas loh. Ganteng bercahaya. Iya. Ada bicara mungkin. Ganteng ini orang, sudah tua lagi. Heran akhirnya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Heran Nabi Isa, siapa kamu ini? Siapa ente? Oh, aneh ini umat Nabi Musa. Aku ini termasuk umatnya Nabi Musa.
umatnya Nabi Musa ini. Iya, sa'altullah al-hayah. Aku minta kepada Allah, memohon kepada Allah ketika itu di zamannya Nabi Musa agar supaya aku diberi kehidupan oleh Allah, dipanjangkan umurnya ila zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketemu zamannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umri al-an 600 am. Umurku sekarang 600 tahun. Saat itu ya, mulai zamannya Nabi Musa sampai ketemu Nabi Isa itu umurnya 600 tahun. A'budullah fi hadzal jabal. Aku menyembah Allah, ibadah total kepada Allah di dalam gunung ini. Sehingga aku mengeluarkan cahaya, bukan saja saya yang keluar cahaya, gunung pun mengeluarkan cahaya sebab saya. Wah, heran Nabi Isa. Loh. Heran Nabi Isa akhirnya. Iki sakti ini. Orang istimewa ini. Bayang apa? 600 tahun ibadah. Umurnya sampai piro? Pirang tahun ibadah, pirang tahun turu, pirang tahun lama, pirang tahun maksiat, pirang tahun goro, pirang waduh, saya ada itu. Ini 600 tahun ibadah total. Belum nanti ketemu zamannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piro umurnya? Khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Isa ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hal akramu min hadzal rajul fi wajhil ard?" Apakah ada sosok manusia yang melebihi kemuliaan di atas bumi ini daripada orang ini? Oh, natasnya lebih mulia daripada orang ini. Tak lihat ini orang sudah istimewa ya Rasulullah. 600 tahun. Itu waktu itu ya. Belum sampai zamannya Nabi Muhammad. Untuk ibadah gunung yang keluar cahaya, Pak. Apalagi orangnya wanteng total. Apakah ada di bumi ini orang yang melebihi mulianya orang ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man shoma fi yaumin fi rajab yauman akramu ilayya min hadzal rajul." Siapa orang yang puasa 1 hari saja, sedina tok di bulan Rajab, maka bagiku orang itu lebih mulia daripada orang yang beribadah dalam perut gunung. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama sampai puasa sedina di bulan Rajab ini seakan-akan melebihi ibadah 600 tahun. Ibadah 600 tahun. Mulai ketemu zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai ketemu zaman Nabi Muhammad pirang tahun, yos itu mendewe, tidak mampu kayak gitu. Wong zamannya Nabi Musa sampai zaman ketemu zaman Nabi Isa sudah 600 tahun, belum lagi zamannya Nabi Muhammad berapa ratus tahun, yo. Biasa buka kitab sejarah ini. Hah? Wallah, tambahan dewe. Sampai 1 kali ibadah, 1 kali puasa di bulan Rajab sudah melebihi kemuliaan daripada orang itu. Insyaallah kita diberi kekuatan Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian menjadi kemuliaan tersendiri bulan Rajab itu ada tragedi. Wonten tragedi. Yang pertama, di bulan Rajab ini ada silaturahim besar-besaran untuk menungso lagi. Semua anharud dunia, sungai-sungai di dunia ini, mulai sungai Nil sampai sungai ini yang paling elek, iki wis yang paling apik, semuanya ziarah ning sungai Zamzam kepada air Zamzam semuanya. Khusus untuk li ta'dhimir Rajab, untuk memuliakan bulan Rajab, semuanya silaturahmi kepada air Zamzam. Nah, ini silaturahmi, Pak. Menungso, Pak. Dak gelem-gelem. Tidak. Angel silaturahmi. Angel. Makanya jangan sampai kita kalah sama air. Datang pada orang soleh, datang pada ulama, sebagai bentuk kita memuliakan bulan Rajab. Air saja silaturahmi kepada air Zamzam. Air Zamzam termasuk air yang mulia. Kedua, air Zamzam ini air yang paling mulia kedua. Yang pertama apa? Air yang keluar daripada jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul miyah ma'un qad naba baina
bainal asabi'in nabiyil muttaba thumma yali ma'u zamzami fal kautsari fanil yusra thumma bakil anhari. Dikatakan dalam syair, air yang paling afdol, air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Yang ketika setelah perang semua kehausan, Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizatnya. Keluar bukan dari sini Pak, dari sini tuh. Apa di sini? Sela-sela daripada jari Nabi Muhammad SAW. Itu paling mulia, mana wis? Tidak ada lagi sudah sekarang. Saat itu, setelah itu air zam. Hah? Iya. Saat itu saja. Ngelak lambi itu biasanya ya butik-butik ya. Butik enggak ada lagi sudah. Tak boleh mana wis. Yang kedua air zam-zam. Fanilul misra fal kautsari, kemudian sungai Nil. Sungai Nil yang mana? Di mana itu? Di Mesir ya. Yang kemarin datang orang Mesir itu. Wong Ariduan itu Mesir itu ya. Mesir tadi. Nil di Mesir itu air yang paling mulia ketiga, yaitu air Nil. Setelah air Nil, fal kautsar, sungai Kautsar yang ada di surga. Itu ketiga, keempat. Kemudian yang terakhir bakil anhar, ya iki wis ngono iki itu men wis mulyane. Air sungai Songgon, Prajengan, macam-macam. Ada cerita unik asal Sungai Nil. Mungkin saya pernah cerita itu. Sungai Nil itu dulu sempat nggak jalan Pak di zaman Sayyidina Umar bin Auf. Waktu itu khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang meninggal digantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal digantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika itu perdana menterinya amirnya, rajanya di Mesir itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ketika jadi amir di sana, Sayyidina Umar bin Auf menemui kendala. Sungai Nil tidak untuk banyu belas, asap total. Karena saat itu kebutuhan orang di Sungai Nil, banyu ati adus ngombe kabeh Sungai Nil. Bingung begitu. Ditanya-tanya kata masyarakat sana, ya Imam, ini memang modelnya kayak gini. Kalau segini ya tumbalnya minta perawan Pak. Jadi hampir setiap tahun minta perawan. Mikir loh, baru perawan ini. Duduk Mesir tok sing tek bakal ini. Sampai Banyuwangi Pak di JB Pak. Akhirnya Sayyidina Umar bin Auf mikir, wah nggak bisa ini. Harus lapor pada atasannya. Presidennya saat itu Sayyidina Umar bin Affan kirim surat menceritakan keadaan, menceritakan itu tidak mau jalan karena minta tumbal pikir perawan. Dorong begini, aku mana akhirnya kok ya dikirim, dibalas oleh Sayyidina Umar bin Khattab dari dari Abdullah hamba Allah Umar bin Khattab, fa illam yujrikallah. Panjang itu. Intinya Sayyidina Umar di akhir-akhir mengatakan kalau kamu tidak mau mengalir, Allah akan memaksa mengalir kamu. Tapi di tanda tangan di bawah Pak Umar bin Khattab. Kabeh wedi Sayyidina Umar bin Khattab Pak. Semua takut. Setan-setan delok bayangane wedi. Lah Sayyidina Umar mlebu ning gang delok bayangane tok engko mau dorong bali ae. Akhirnya surat ini dikirimkan kepada Sayyidina Umar bin Auf. Dibaca, suruh melempar. Surat ini suruh melempar di Sungai Nil. Dilempar sama. Subhanallah, belum sampai dangkal sudah sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang enggak rewel mana wes? Aman wes, perawan-perawan alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya. Ya, ala kulli hal. Coba bayangin tak terus-terusan kena imbasnya gitu orang akhirnya ya. Air anda tak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, maka silaturahmi ya. Yang kedua, menjadi kemuliaan bulan Rajab terjadinya Isra wal Mi'raj. Tidak asing lagi sudah. Isra itu apa sih? Perjalanan dari Mekah ke Mekah ke Masjidil Aqsa.
Mi'raj diangkat dari Masjidil Aqsa sampai langit ke langit, langit ke langit ketemu. Nah, bukan berarti di atas Allah ya, artinya melampaui itu perjalanan yang begitu hebat ketemu Allah, yaitu Sidratul Muntaha. Yang dikatakan, yang diabadikan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul. Singkat karena sudah ada. Subhanalladzi, tidak bahas panjang ya, kita bahas ayatnya saja. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kan ya? Itu sebagian tafsir mengatakan itu subhanalladzi, Allah pun bertakjub, sighah takjub itu heran, Pak. Biar kalau heran kan kalau jadi podok wong cangkring aja podok wong rogo jampil suka wih kan ngono sampai heran. Ini herannya orang soleh, subhanallah. Sama ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga mengatakan apa? Subhanallah, seakan-akan subhanallah. Hebat Nabi Muhammad. Heran. Semuanya heran. Tanya subhanalladzi asra. Kalau sampai ngertiin ilmu nahwu sorof, saro yasri siroyatan itu berjalan sendiri pada waktu malam. Tapi asro yusri itu ada yang menjalankan, dijemput. Bukan jalan sendiri tapi diminta berjalan. Allah, Nabi Muhammad bukan kepingin ketemu Allah sebenarnya, tapi hakikat kafir, ada sampai ketemu Allah. Tapi Muhammad saat itu bukan yang kepingin naik, bukan ketemu Allah, tapi Allah yang menginginkan Nabi Muhammad ketemu dirinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang ya Pak, tidak sembarang. Kayak sampean itu ke presiden, waduh hebat. Kamu bisa nanti artinya presiden, aku tak perlu. Tidak, jangan hebat sampean. Lagu dewe, iya diterima. Tapi enggak, ini presiden yang mengundang. Kamu bin sampean saya undang di istana. Songgon sudah menjadi cerita. Tapi ya, ini Allah mengundang Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu ada Yaumul Hazan. Sehingga cerita karena Nabi Muhammad ada kesedihan, sehingga sebagai satu penghibur itu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, diangkat itu Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra bi'abdihi, Allah manggil Nabi Muhammad dengan sebutan abd, hamba. Ini penolakan bagi mereka orang-orang yang sangat mencintai makhluk Allah sampai menuhankan. Cinta nabinya sampai dikatakan Tuhan. Ingat toh, Nabi Muhammad itu seorang abd loh, cuman hamba. Sayang sampai pujian itu Nabi Muhammad, cinta itu Nabi Muhammad, tetap itu Tuhan loh, duduk Rabb, duduk Allah, duduk anak Tuhan, duduk sepupunya Tuhan, duduk adik Tuhan, bukan loh ya, tetap ini hambanya Allah. Sehingga Allah menyatakan bi'abdi. Juga mengatakan, ada yang mengatakan bi'abdihi. Kenapa Allah menyatakan bi'abdihi? Karena nunjukkan ini loh, abd, budaknya Allah, hambanya Allah yang paling dicinta. Hambanya Allah yang paling dicinta. Singkat, bi'abdihi laylan, malam hari. Dijalankan malam hari. Ada yang mengatakan 4 jam. Ada yang mengatakan itu 7 jam, ada yang mengatakan sebagian daripada malam, ada yang mengatakan summa arujuhum minal arsh qabla an yabrudal faras, sampai lunggui ngadeg tempat lunggune durung angete durung ilang balik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu pendapat banyak. Cuman mau dibak namanya itu summa arujuhum minal arsh qabla an yabrudal faras. Balik itu Nabi Muhammad. Enggak masuk akal. Lailan minal masjidil haram, itu perjalanan sedikit daripada malam dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa kok dijalankan daripada masjidil haram? Kenapa? Kok tidak tempat lain? Karena saat itu pertama yang dibangun masjidnya Allah karena masjidil haram. Kenapa masjid aqsa? Yang kedua dibangun masjidil aqsa.
Yang pertama dibangun Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Sehingga dalam mana tempat yang paling suci karena Baitullah, rumahnya Allah. Terus menunjukkan juga sampai perjalanan itu ditafsir perjalanan dari tempat yang bagus menuju tempat yang bagus. Contohnya Nabi Muhammad dari masjid menuju ke masjid. Kan di diskotik itu perjalanan itu yang bagus. Dari tempat yang bagus menuju tempat yang bagus. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala karena satu, di sana banyak buah-buahan gampang. Air gampang. Yang kedua, banyak makan kuburan daripada orang-orang soleh. Nabi-nabi banyak di sana. Kita mulai ceritain sama Sotofik, Sotofik pernah sampai sana karena sempat ziarah, sudah banyak kuburan orang-orang soleh. Banyak Ashabul Kahfi di sana. Ashabul Kahfi juga di sana ya. Ashabul Kahfi di sana. Banyak orang soleh. Sehingga memang betul barakna haulahu dibarokai. Enggak kayak orang soleh soalnya. Sampai tempatnya enggak ada orang soleh pindah enggak berkah. Sehingga ada satu orang soleh itu kata Nabi Muhammad SAW berkahnya itu liduwairatihi. Sekelilingnya ada orang berkah. Orang soleh hiji. Lek sampai dari wong soleh, wis sampai berkah, keluarga berkah, rumah tangga berkah, omah berkah, tonggo nyambut berkah. Insyaallah dari wong soleh semuanya. Amin. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, Allah tunjukkan itu semuanya. Ya, Allah tunjukkan untuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu. Yang dulu ndak ada jet loh, Pak. Nggak ada jet pribadi, nggak ada pesawat, nggak ada apa. Nabi Muhammad sudah merasakan jalan yang begitu cepat berkeliling. Jalan yang cepat. Allah tunjukkan semuanya. Allah Maha Bisa. Daripada kebesaran Allah. Akhirnya sampai ke Nabi Muhammad SAW ketemu Allah di mana tempat dikatakan kharaja min alamil mulki wal malakut. Nabi Muhammad itu masuk alam manusia, alam jin, alam malaikat, semuanya dilewati Nabi Muhammad. Alam apa? Tidak ada tahu kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Kharaja min alamil mulki wal malakut. Keluar daripada alam itu semuanya. Tidak ada yang tahu alam apa sudah. Malaikat Jibril, anak mas selangkah saja kebakar. Tidak ada yang mampu. Hanya Nabi Muhammad yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu, hanya Nabi Muhammad yang mampu untuk masuk alam tersebut. Sampai sekarang tidak ada yang mampu, hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu alam tersebut. Memang alam ini Allah ciptakan terakhir. Allah ini ciptakan ada 100.000 alam sebenarnya. Dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu ada yang mengatakan alam itu banyak alam. Di dalam tafsir syarah daripada Jami'ah Bahajatul Wasail itu dikatakan ada 100.000 alam. Satu alam itu di dalamnya ada surga, neraka, bumi, seisinya. Ya kita ini semuanya satu alam. Satu alam ini semua ini satu alam. Ada berapa? 100.000 alam. Jadi sisa berapa? Ya itu tidak tahu kita apa itu. Sisanya itu apa? Hanya Allah yang tahu. Jadi aja itu orangnya bodoh-bodoh uang ya. Memang tahunya alim, tidak ada orang alim itu kan. Alam Allah ciptakan 100.000 alam. Satu alam di sini isinya sudah. Bumi isinya, neraka, surga, semuanya itu satu. Sirat, kuburan, semuanya itu satu alam. Ada sisanya berapa ratus alam? Yes itu, tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya paling inti daripada Isra Mi'raj, Nabi Muhammad membawa hadiah, yaitu salat. Hadiah kira-kira sampai senang nggak pakai hadiah? Senang ya? Pakai hadiah. Wah, alhamdulillah, 1 miliar, alhamdulillah. Namanya hadiah. Salat subuh ngantuk aku. Iki itu hadiah jenenge. Wae salat subuh langsung subuh. Wae salat abot, jadi hadiah. Kan kita harus terima dengan rasa seneng. Oh, hadiah. Lho sing nggawa iki sing hadiah iki, yang bawa hadiah. Duduk orang tua kita loh ini. Tapi pemimpin semua alam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nggawa hadiah Nabi Muhammad.
Seumpama orang soleh sampean bawa dikei teh aja. Wah, dikei tamu kasih wong soleh, dikei hadiah, dikei siwak. Alhamdulillah. Dikei hadiah yang ngasih Nabi Muhammad langsung tanpa perantara, ya, Pak. Tanpa perantara. Itu ibadah-ibadah lainnya, zakat dan lain sebagainya itu perantara, malaikat Jibril. Salat tidak ada, langsung Allah kepada Nabi Muhammad. Langsung Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung pulang. Saya tidak bisa apa-apa Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril datang untuk mengajari, kan iya kan? Bukan ayatnya dulu yang turun, tapi caranya dulu turun, diajarkan Nabi Muhammad, baru shollu kama ra'aitumuni usolli. Langsung tanpa perantara, sehingga sholat ini afdolnya ibadah. Ibadah Pak juga beban. Waduh, kok cepet bisa ayo pas buru maghrib. Pas buru turun subuh ya. Insyaallah dientengkan oleh Allah. Pasti menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih istiqomah kepada kita semuanya untuk mengerjakan salat, untuk memuliakan salat, untuk istiqomah dalam salat. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.